Dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 12 demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita dapatkan pada malam hari ini sebelum kita tidur pada Sabtu malam hari ini tanggal 12 Agustus 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena Bapa kita Yesus Kristus sangat baik, sangat baik. Jangan pernah komplain, jangan pernah ngomel, jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah menyalahkan siapapun, tapi lebih bagus kita berserah total kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Memang di dunia ini banyak masalah, di dunia ini tidak terlepas dari setiap percobaan, setiap masalah apapun bisa terjadi, tapi datanglah kepada Yesus. Sepanjang Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Dia sanggup menolong, Dia sanggup memberkati kita semua. Saya Pastor Yakob Rahmat. Tema firman Tuhan pada malam hari, bawa kami kembali kepadamu ya Tuhan, karena sumber segala-galanya itu datang dari Tuhan Yesus. Berharap selalu kepada Tuhan Yesus. Saya akan menyanyikan sebuah pujian, sabar dalam susah sukamu. Memang kita belajar sabar. Kita tidak terlepas dari masalah, pencobaan yang kita hadapi, pergumulan apapun. Tapi datanglah kepada Yesus dan bersabar. Seperti Yesus juga sabar menghadapi gejala dunia yang jahat ini, menghadapi dunia yang jahat, menghadapi manusia-manusia jahat ini. Sabar, tapi tidak boleh mempermainkan Tuhan. Tapi kita mau hidup senantiasa sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, haleluya, beri kuat padamu, amin, haleluya. Ke rumah tempat yang senang, di mana tidak ada lagi perang, dan tidak ada sukar susahmu, haleluya. Ke situ aku rindulah, amin, haleluya. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar dan setia, Tuhan berikan kekuatan padamu, amin, haleluya. Dan bila jiwaku lemah di dalam susah sukarnya, ku rindu rumah Bapakku, di mana aku dapat damai kekal. Sabar, amin, haleluya, dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, haleluya, Tuhan Yesus berikan kekuatan padamu, haleluya. Di rumah Bapa yang kudus, di mana ada penebus, haleluya. Dia itu kerinduan hatiku, di sana bersama Yesus, amin. Sabar, amin, haleluya, dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, haleluya, Tuhan Yesus berikan kekuatan padamu, amin, haleluya. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan Yesus sertamu. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 dan 8 demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi.
sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan Yesus sertamu. Ayat ke-8 demikian firman Tuhan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Bersabarlah dan setia, hiduplah taat pada firman-Nya, bersabar, bersyukur kepada Bapa-Ku Yesus, sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan Yesus sertamu, sabar, oh sabar, haleluya. Tuhan Yesus berikan kekuatan pada kita, sabar, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan dan kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan Yesus yang maha sempurna, Tuhan Yesus maha kudus, kudus, haleluya. Tuhan Yesus, Bapa yang ku cinta, Bapakku yang sangat ku cintai, Bapa. Terima kasih malam hari dan malam yang diberkati Tuhan, karena kami andalkan Engkau Tuhan. Kami sungguh cinta Yesus. Biar damai sejahtera Tuhan menyertai kami anak-anak-Mu. Berfirman Bapa, kami siap untuk dengar firman-Mu. Kami siap dibentuk dan kami siap taat kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat malam, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Sabtu malam ini tanggal 12 Agustus 2023, besok hari Minggu, setiap kita beribadah kepada Tuhan. Sapanya Yesus yang layak kita puji dan sembah. Tidak ada pribadi lain-lain, hanya Yesus. Biar kita belajar sabar, sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, haleluya. Kita mau setia dan tahan uji, sabar, jangan berbuat dosa, jangan marah, jangan pernah bersungut-sungut, tapi belajar kita bersabar, tunggu waktunya Tuhan. Lihat pada waktu terjadi perjamuan di Kana, ada tanda-tanda kekurangan anggur sampai kehabisan anggur. Padahal Ibu Yesus ada di situ. Minta kepada Yesus, Yesus tolong, ini airnya hampir habis. Bahkan terjadi tidak ada lagi air anggur. Tapi apa jawab Yesus? Saatku belum tiba. Itu maksudnya supaya belajar kita sabar, menanti waktunya Tuhan. Amin. Oh, saya senang sekali lagu ini. Makanya tadi saya menyanyikan lagi, supaya kita belajar sabar menunggu waktunya Tuhan. Karena tadi firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bertahan dalam pencobaan berarti sabar. Ya, seringkali kita mau minta instan sama Tuhan. Seringkali kita mau ngatur Tuhan, marah-marah sama Tuhan, ngambek sama Tuhan. Karena setiap pergumulan kita mungkin dipikir, wah enak aja Tuhan tidak tolong saya. Tidak bisa begitu, saudara. Emang jongosnya kita Tuhan, memang sapamnya kita. Dia Tuhan pencipta langit bumi. Dia menciptakan kita, yang menciptakan segala-galanya. Dalam dunia punya masalah pergumulan akibat manusia yang salah, Adam dan Hawa, termasuk manusia saat ini.
Maka firman Tuhan katakan dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan sudah ngajarin kita supaya kita berdoa kepada Bapa di surga, dikuduskan nama-Mu, minta sama Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Jadi arti libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Tuhan sudah kasih guidance yang suci sama kita. Tapi seringkali kita tidak mau berdoa. Seringkali kita malah mengatur Tuhan. Kalau kita punya masalah, enak-enak aja kita marah sama Tuhan, ngambek. Bahkan mungkin ada mengancam-mengancam Tuhan. Nggak bisa, saudara. Ya, mereka dikatakan berbahagialah orang bertahan dalam pencobaan, berarti sabar menanti waktunya Tuhan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ini tahan uji toh, berarti sabar. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, ini konteksnya. Jadi bagi orang yang mengasihi Tuhan, saya yakin dia taat kepada firman. Karena firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 15, kalau engkau mengasihi aku, harus kamu lakukan semua perkataan. Lakukan taat, setia kepada Tuhan. Seperti saya mau setia sama Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, ya belajar sabar firman Tuhan. Pokoknya jalan aja, jalani saja dalam hidup ini. Tapi jangan berbuat dosa loh. Dalam artian jalan itu gak seenaknya terus main-main dalam dosa, seenaknya berbuat kacau-kacau. Bukan. Tetap di dalam jalannya Tuhan. Berada di dalam koridornya Tuhan. Ya, jangan keluar dari kasih karunia Tuhan. Sehingga demikian. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 dikatakan juga, karena itu saudara-saudara, bersabarlah kamu sampai kepada kedatangan Tuhan. Sampai Yesus datang. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim guguran, hujan musim semi. Petani saja sabar, masa kita kalah sama petani? Petani dia menanti dengan sabar sampai musim gugur, musim hujan semi langsung akan menuai, saudara. Karena pada ayat ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan sudah dekat, Tuhan sudah dekat. Teguhkan hati, hiduplah di dalam firman Tuhan. Hanya dekat dengan firman Tuhan kita merasa kekuatan, teguh hati. Amin. Mari kita kembali pada firman Tuhan. Kita mau baca ratapan pasal 5, puji Tuhan, supaya malam ini selesai ratapan pasal 5. Besok kita lanjutkan baca Yeskiel. Oh, saya senang sekali baca Yeskiel nantinya. Ya, puji Tuhan. Saya mau baca ratapan pasal 5 dari ayat 1. Ingatlah ya Tuhan, apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah ya akan keinginan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain. Rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapak. Dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat, kami lelah. Maka kami tak ada istirahat. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapak-bapak kami berbuat dosa. Mereka tak ada lagi dan kami menanggung kedurjaan mereka. Saya stop dulu di sini, saudara. Dapat yang ke-6 sudah dikatakan apa? Kami mengulurkan tangan ke Mesir. Ini salah, saudara. Ya, tidak boleh Mesir bicara dunia. Ini contoh Nabi Yeremia, manusia banyak berharap kepada dunia, berkekuatan sendiri, tidak pernah mengandalkan Tuhan. Seharusnya kembali kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, saudara. Ya, jadi ini firman Tuhan mengajar kita, jangan contoh, diizinkan sama tertulis ini supaya menjadi teladan buat kita. Jangan sampai kita ikuti cara-cara bangsa Israel yang keras kepala. Tapi ikuti firman Tuhan. Mari kita baca terus, ya. Baca ayat 8. Pelayan-pelayan memerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada, dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun. Kami harus mengambil makanan kami. Tadi saya baca ayat ke-7. Kami menangguh kedurjanaan mereka. Jadi banyak mereka sudah durjana, durhaka. Ya, bertobat datang kepada Yesus. Lebih bagus kita rendah hati, jangan pernah komplain. Ini saya lihat ini Nabi Yeremia komplain. Ya, kemanusiaannya keluar. Ya, terus kita baca terus ya. Lihat dengar komplainnya. Kulit kami membara laksana perapian karena menyerihnya kelaparan. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka. Para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan. Anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang. Para teruna berhenti main kecapi. Lenyaplah kegirangan hati kami. Tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Coba lihat ini. Akibat dosa, akibat durhaka, durjana.
Makin terima kasih kepada Tuhan, kita baca Alkitab ini supaya kita betul sadar, jangan pernah main dosa, jangan pernah nyakiti Tuhan. Akibat dari berbuat dosa, dosanya itu yang mengikat manusia. Makin lebih bagus kita dekat sama Tuhan ya. Kita mau sungguh sama Tuhan, jangan sampainya sedih memang. Lenyaplah kegirangan hati kami, tarian kami berubah menjadi perkabungan. Gak ada lagi damai, sejahtera, sukacita di luar Yesus. Tidak ada Yesus, maka yang ada perkabungan, tangisan, ya, kesengsaraan, bahkan tidak ada hidup yang kekal di luar Yesus. Maka pentingnya kita harus kembali sama Tuhan. Ya, berikutnya saya membaca ayat 16. Mahkota telah jatuh dari kepala kami, wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Ini ngaku ini berbuat dosa. Kalau sudah berbuat dosa, cepat bertobat. Jangan main dosa-dosa terus kepada Bapak. Sudah ada teman-teman yang lain mungkin mengalami hal yang sama. Mari, jangan pernah nyalakan Tuhan. Jangan pernah ngomel sini sana. Jangan pernah berbuat dosa. Tapi marilah kita mau bertobat, datang kepada Yesus. Ayat 17. Karena inilah hati kami sakit. Karena inilah mata kami jadi kabur. Karena bukit Sion yang tandus, di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Ya, Engkau ya Tuhan bertata selama-lamanya. Tatamu tetap dari masa ke masa. Amin. Tuhan tetap Tuhan. Biarpun manusia komplain, bersungut-sungut, menghujat nama Tuhan, Tuhan tetap Tuhan semesta alam. Tidak bisa berubah. Bukan berarti kalau manusia menghujat Tuhan, atau Tuhan turun. Tuhan turun statusnya. Tuhan turun adik kodratinya. Menjadi manusia biasa, nggak punya kuasa. Tidak bisa. Tuhan tetap Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan tetap Tuhan yang Maha Hebat, dahsyat di atas segala-galanya. Maka dikatakan sih, tatamu tetap tidak berubah dari masa ke masa. Engkau ya Tuhan bertata selama-lamanya. Amin. Ya. Ayat 20. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Ayat 21. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Ini yang benar. Setiap problem, setiap persoalan kita hadapi, mari kita mau kembali kepada Tuhan. Kita mau serahkan, datang kepada Tuhan. Maka saya percaya Tuhan pasti tolong. Sebab Tuhan berfirman kan dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka Tuhan akan bertindak. Waktunya Tuhan, tunggu waktunya Tuhan. Tapi belajar kita ikuti waktunya Tuhan dengan setia. Ikuti firman Tuhan. Ayat 22 yang terakhir. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Ratapan pasal 5. Dan puji Tuhan, Sabtu malam hari ini 12 Agustus 2023. Kita sudah selesai menyelesaikan baca kitab Ratapan 5 Fatsal. Dan kita paham, mari intinya sesuai dengan tema firman Tuhan pada malam hari ini. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Mari kita mau kembali sama Tuhan. Kita mau bertobat. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau kita kembali sama Tuhan, pasti Tuhan akan pulihkan hidup kita. Sesuai dengan firman Tuhan, saya mau baca kitab Nabi Zakaria pasal 1 ayat yang ketiga. Saya mau baca. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Ini janji Tuhan. Pegang nih. Zakaria 1 ayat yang ketiga. Mari kita mau kembali sama Tuhan. Kalau kembali sama Tuhan, janji Tuhan, Tuhan akan kembali, Tuhan pulihkan. Lihat itu Ayub. Ayub begitu kembali sama Tuhan. Ayub 42 ayat 5. Selama ini aku dengar dari kata orang, kata Ayub 42 ayat 5. Tapi kini saat ini aku langsung tahu persis dengan Tuhan. Coba. Maka kita mau kembali sama Tuhan. Mau bertobat, datang kepada Yesus. Jangan menggunakan kekuatan lain. Hanya kekuatan Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Saya ulangi sekali lagi, ayat 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Amin. Haleluya. Mari kita mau serahkan kepada Tuhan. Kita mau pandang kepada Yesus. Kita mau kembali sama Tuhan. Sabar, haleluya, dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, haleluya. Tuhan Yesus berikan kekuatan padamu. Amin. Sabar, amin, haleluya, dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar,
sabar. Haleluya. Tuhan Yesus, berikan kekuatan padamu. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Haleluya. Dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita belajar sabar, menanti waktunya Tuhan, belajar rendah hati, taat kepada firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Maka saya percaya sesuai dengan firman Tuhan, kitab Nabi Zakaria pasal 1 ayat 3, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin.